Halo investor hebat, balik lagi di Todopedia. Nah, di video kali ini kita akan bahas saham dari Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten atau dengan kode sahamnya BJBR. Nah, sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe channel Todopedia dan jangan lupa tekan lonceng notifikasi supaya kalian dapat update terus sama konten-konten Todopedia ke depannya. Oke, langsung aja kita mulai kalau gitu ya. Nah, pertama kita ke chartnya. Jadi BJBR di perdagangan hari ini ditutup di harga 1375. Ya, nah kedepannya gimana? Kedepannya seperti biasa akan ada dua kemungkinan, dua skenario, yaitu skenario uptrend atau skenario downtrend. Nah, kalau skenario downtrendnya, ini BJBR besok bisa turun sampai ke support berikutnya di 1330, di mana di situ ada MA200. Jadi dia akan ngetes dulu MA200-nya. Ya, nah kalau ternyata MA200 ini jebol, MA200-nya berhasil di breakdown sama BJBR, maka support berikutnya yang akan coba nahan BJBR itu adalah support 1260. Ya, support 1260. Dan kalau 1260 ini masih di breakdown lagi, maka support berikutnya ada di angka 1170. Skenario kedua, kemungkinan kedua yaitu bull case. Ya, skenario kalau misalkan ternyata besok BJBR ini malah naik. Nah, kalau misalkan BJBR ini naik, maka BJBR bisa ngetes resisten berikutnya di angka 1440. Ya, 1440. Nah, kalau misalkan ternyata resisten 1440 ini berhasil dijebol, maka resisten berikutnya adalah resisten MA100 di harga 1540. Ya, dan kalau 1540 ini masih dijebol lagi, masih di breakout lagi sama BJBR, maka BJBR bisa ngebut, bisa lari kencang sampai 1630. Nah, buat teman-teman yang mau entry untuk saham BJBR, sebaiknya untuk besok ini wait and see dulu. Ya, kita lihat nih apakah BJBR itu geraknya naik atau besok dia akan lanjut turun lagi, gitu ya. Kalau misalkan besok dia turun dan dia bisa sampai ke sekitaran angka 1330, bisa pertimbangin untuk cicil beli, ya. Nah, kalau misalkan ternyata dia besok itu naik, ya, buat teman-teman yang udah punya saham BJBR, ya, buat teman-teman yang udah punya saham BJBR yang memang strateginya untuk trading, kalau misalkan BJBR ini udah sampai di 1440, di kisaran 1440 dan ternyata dia gagal break, ini teman-teman bisa pertimbangin untuk take profit dulu. Ya, tapi kalau buat yang investasi, hold aja, ya. Nah, jadi buat teman-teman yang belum punya dan mau entry, ini bisa perhatiin 3 support yang tadi. 1330, support MA200, terus ada 1260, terus berikutnya ada 1170. Ya, itu buat teman-teman yang mau entry, yang belum punya. Nah, buat teman-teman yang udah punya dan mau take profit, itu pertimbangin untuk take profit di resisten-resisten yang tadi. 1440, 1540, sama 1630. Oke, sekarang kita ke fundamentalnya. Jadi, di kuartal pertama tahun 2021, BJBR ini mencatatkan pertumbuhan laba sebesar, jangan kaget ya teman-teman, sebesar 15%. Ini jumlah yang menurut gue sangat-sangat fantastis, terutama untuk saham sektor perbankan, terutama juga di masa pandemi COVID-19. Ya, yang mana kuartal pertama tahun 2020, dia bisa dibilang BJBR ini belum terdampak pandemi COVID. Lebih tepatnya, pandemi COVID itu baru masuk Indonesia bulan Maret pertengahan. Jadi harusnya kuartal pertama BJBR ini belum terdampak pandemi COVID. Sedangkan kuartal pertama tahun 2021 ini sudah terdampak pandemi COVID dan masih bertumbuh. Ya, jadi menurut gue ini kinerja yang sangat fantastis dari BJBR gitu ya. Dan kalau kita lihat secara jangka panjang, kita tarik dari tahun 2016 ke tahun 2020, maka BJBR ini masih terus konsisten mencetak pertumbuhan laba dengan rata-rata pertumbuhan itu sebesar 10% secara compound annual growth rate. Nah, jadi nggak cuma profitable, tapi BJBR ini juga masih terus bertumbuh. Dan ini kita bisa lihat dari dividen payout rasionya yang sebesar 55%. Ya, rata-ratanya sekitaran 55-60%. Yang artinya ada sekitaran 40% sampai 45%
laba dari si BJBR ini yang kemudian akan dipakai untuk ngembangin bisnisnya BJBR gitu ya. Jadi nggak semuanya labanya itu dikasih ke investor dalam bentuk dividen gitu ya. Ada sebagian lagi yang dipakai untuk ngembangin si BJBR ini gitu ya. Dan dari dividennya pun juga masih terus bertumbuh gitu ya. Jadi selain earningsnya bertumbuh, bagusnya si BJBR ini adalah dividennya pun ikutan bertumbuh juga. Dan yang lebih kerennya lagi, meskipun dividen payout rasionya ini cuman 55% gitu ya, nggak 100%, tapi dividen yield dari BJBR ini juga jumlahnya fantastis banget teman-teman ya. Ada di angka sekitar 7%. Ya, jarang banget nih ada saham-saham yang dividen payout ratio dividen yieldnya itu 7%. Ini jarang banget. Terus kalau kita lihat dari laporan rasio keuangannya, BJBR ini sebenarnya termasuk bank yang cukup sehat dan cukup stabil. Kita bisa lihat di sini dari NPL gross-nya cuman 1,4%. Dan itu turun secara year on year. Ya, yang tahun lalu di 1,5%, di tahun ini 1,4%. Ya, bayangin teman-teman ya, di kala bank lain NPL-nya itu naik selama pandemi COVID, si BJBR ini kebalikannya, dia malah turun. Yang artinya BJBR ini memang punya strategi yang bagus dalam memitigasi kredit-kredit macet ini selama pandemi COVID. Selain itu, kalau kita lihat di return on equity, ini ada di angka 18,6%, yang mana itu naik secara year on year dari 16,2%. Yang artinya sekali lagi BJBR ini masih sangat profitable. Nah, terus di bawahnya itu ada net interest margin yang mana ada di angka 5,53 ya. Nah, ini sebenarnya juga net interest margin yang bisa dibilang cukup tinggi. Ya, ini nggak jauh di bawah BBCA sama BBRI. Yang mana mereka berdua terkenal punya net interest margin yang tinggi banget. Ya, di angka 5-6% tuh BBCA sama BBRI. Tapi BJBR ini juga udah hampir bisa ngimbangin BBCA sama BBRI dalam hal net interest margin. Terus di bawahnya ada Bopo. Bopo ini bicara soal efisiensi si bank itu gitu ya, yang mana untuk BJBR ada di angka 82,4%. Ini sebenarnya bisa dibilang ada di tengah-tengah ya teman-teman ya. Jadi dibilang bagus enggak, dibilang jelek juga enggak. Terakhir, untuk loan to deposit rasio BJBR ini ada di angka 84,3%. Yang mana itu turun secara year on year dari 91,5%. Dan ini sebenarnya merupakan satu pertanda yang cukup bagus juga. Karena itu artinya likuiditas keuangan dari si BJBR ini semakin bagus. Next, kita ke valuasinya. BJBR di angka 1375 itu berada di price to earning ratio 7,64 kali dan price to book value 1,1 kali. Ya, yang mana ini merupakan valuasi yang sangat amat murah, teman-teman. Ya, karena dibandingkan dengan valuasi rata-rata dari sektor perbankan itu ada di angka PE-nya itu di 26 kali dan PBV-nya itu ada di angka 2 kali. Nah, jadi kesimpulannya BJBR ini termasuk bank yang cukup tahan krisis, keuangannya masih cukup sehat dan masih punya likuiditas yang bagus, ya, masih terus profitable dengan ROE yang cukup tinggi dan pertumbuhan laba juga, masih growing dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 10% secara CAGR dan kedepannya diprediksi masih akan bertumbuh juga, terus punya dividen yang sangat tinggi di 7,2%, dan terakhir valuasinya juga masih cukup murah. Meskipun begitu, ada satu kelemahan dari BJBR yang gue nggak bisa toleransi sama sekali, ya, yaitu rasio CASA atau current account saving account yang hanya berada di angka 44%. Ya, yang mana CASA yang berada di bawah angka 60% gitu ya, ini bisa berpotensi untuk membuat cost of fund dari perbankan itu jadi bengkak, teman-teman ya. Cost of fund itu apa? Cost of fund itu adalah bunga yang harus dibayarkan, biaya yang harus dibayarkan dari dana nasabah, dana pihak ketiga gitu ya. Dengan rasio dana murah atau rasio current account saving account-nya BJBR yang cuma 44%, maka ini berpotensi untuk cost of fund-nya ini naik ke depannya, dan bisa aja ke depannya
cost of fund-nya ini bisa menggerus labanya BJBR. Oke, sekian dulu pembahasan untuk saham BJBR. Sebelum gue tutup, gue akan disclaimer on bahwa konten yang gue bawain ini sifatnya cuman analisa dan cuman perkiraan. Jadi masih bisa benar dan masih bisa salah. Keputusan untuk beli maupun jual maupun wait and see untuk saham BJBR itu sepenuhnya ada di tangan kalian, dan gue nggak bertanggung jawab atas kerugian apapun yang kalian terima dari saham BJBR. Oke? Nah, kalau gitu teman-teman jangan lupa like, comment, and subscribe channel Todopedia, karena masih banyak banget konten-konten keren yang masih akan gue bawain ke depannya. Oke? Kalau gitu gue pamitan dulu teman-teman. Salam profit, salam cuan, dan salam Todopedia.